Seusai menikah, Nida termenung di dalam kamar. Ia kemudian teringat ketika sesumbar pada teman-temannya bahwa ia tidak akan buru-buru menikah. Jikapun menikah nanti, ia tidak ingin pesta yang sederhana. Ia memimpikan pernikahan yang mewah dan mengundang teman-temannya. Akan tetapi sekarang kenyataan bertolak belakang. Dia menikah muda dan pestanya sangat sederhana. Ahsan masuk ke dalam kamar lalu memberinya sebuah hadiah. Pemuda itu sadar jika hadiah ini bukan hadiah mahal. Ia juga menyadari jika Nida memiliki impian yang berbeda. Ahsan menyuruh Nida membuka hadiah itu. Begitu dibuka, isinya adalah sebuah jam tangan. Pemuda itu pun meminta maaf jika ia hanya bisa memenuhi sesuai kemampuannya. Akan tetapi, jika mereka mencoba untuk memenuhinya bersama-sama, maka ia yakin semuanya akan terpenuhi. Nida pun kemudian mengangguk sebagai tanda setuju. Melihat itu, Ahsan pun sangat lega. Keesokan paginya, sambil memasak, Ibu Nida menelpon Andalib. Ia berencana mengirimkan makanan, hanya saja tidak bisa menghubungi putrinya. Andalib kemudian memberitahu jika putrinya belum bangun. Mendengar itu, Nahid merasa tidak enak hati. Tidak biasanya putrinya seperti itu. Ketika hari mulai siang, Andalib kemudian mengetok pintu kamar. Nida pun segera membangunkan Ahsan. Akan tetapi sepertinya suaminya itu kecapean. Baru setelah beberapa kali dipanggil, Ahsan akhirnya bangun. Begitu pintu dibuka, ibunya langsung ngomel-ngomel. Ia protes kenapa jam segini mereka belum juga bangun. Ahsan pun beralasan jika mereka baru saja menikah, jadi sangat capek. Andalib tidak mau tahu jika jam segini sudah waktunya seorang istri memasak di dapur. Ahsan meminta ibunya berbicara terus terang apa sebenarnya yang ia inginkan. Andalib kemudian menyuruh mereka berdua turun karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Mihek menghampiri suaminya dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian ibunya. Samsir justru mengatakan jika ia tidak membutuhkan simpati. Orang seperti dirinya pantas mendapatkan ini. Ia akan terus merasa bersalah sepanjang hidupnya karena belum pernah berbuat apapun untuk sang ibu. Samsir merasa telah menyakiti banyak orang dan sekarang ia harus menerima balasannya. Bahkan ia merasa pantas tidak diizinkan menghadiri pemakaman ibunya. Dari tadi Mihek hanya mendengarkan tanpa bisa berkata apapun. Sekarang gilirannya memberikan nasihat jika semuanya ini pasti akan cepat berlalu. Mendengar itu Samsir merasa heran kenapa Mihek masih menghiburnya padahal ia sudah berbuat jahat kepadanya. Samsir kemudian menyuruh Mihek bersiap-siap karena ia akan mengantarnya ke kantor. Begitu selesai mengantar Mihek, Samsir mengatakan jika ia akan mengunjungi makam ibunya baru pergi ke kantor. Mendengar itu, Mihek memberikan bekal makan siangnya untuk Samsir. Hanya saja Samsir menolak dan menyuruh Mihek untuk tidak perlu seperti itu. Dengan kesal, Mihek mengatakan jika ia hanya ingin melakukan apa yang bisa ia lakukan. Jika ia tidak lapar, maka ia boleh membuangnya ke tempat sampah. Melihat itu, Samsir kemudian menerima makanan tersebut. Samsir hanya bisa menangis di atas makam ibunya. Ia tidak menyangka ibunya pergi secepat ini tanpa bertemu dengannya terlebih dahulu. Padahal ia ingin menyandarkan kepalanya di pangkuan ibunya tersebut, menceritakan jika Mihek sekarang mencintainya. Akan tetapi sekarang ia menyadari semuanya itu tidak bisa terjadi. Samsir merasa hidup sendirian dan tidak tahu kepada siapa akan menceritakan kebahagiaan kecil ini. Sebelum pergi, Samsir kemudian mendoakan ibunya. Baru hari pertama kerja, Mihek sudah dipanggil atasannya. Bosnya itu mempermasalahkan kenapa ia datang terlambat. Ia memberitahu jika Mihek bisa bekerja di sini karena rekomendasi dari karyawan terbaik. Akan tetapi, pekerjaan akan dinilai sesuai performa. Mihek juga diingatkan jika setiap pagi ia harus menghadiri rapat. Di tempat lain, sama halnya dengan Samsir, ia juga dimarahi bosnya karena datang terlambat. Samsir beralasan jika motornya susah dihidupkan. Berhubung Samsir telat 3 jam, maka bosnya menyuruhnya bekerja melebihi 3 jam dari jadwal pulang. Andalib menyuruh Ahsan pergi karena ia ingin bicara 4 mata dengan Nida. Andalib menyuruh Nida melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Nida berjanji akan bangun pagi. Lagi pula ia sudah meminta ibunya membawakan sarapan pagi ini. Andalib menyuruhnya untuk melihat apa buktinya. Ia menegaskan kepada Nida jika mulai sekarang ia adalah menantu perempuannya dan tinggal di rumahnya.
Jadi sudah seharusnya ia patuh pada aturan dan perintahnya. Andalib memberi tugas Nida pertama yaitu pergi ke dapur. Ketika berjalan ia berpapasan dengan Ahsan. Suaminya itu memberikan isyarat agar ia patuh kepada ibunya. Mihek menghubungi Samsir jika ia akan segera pulang dan minta dijemput. Namun Samsir sedang sibuk melayani pembeli, jadi Mihek diminta naik taksi. Samsir mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pembeli. Ia bisa saja marah, akan tetapi ia menahannya. Lagi pula ia baru pertama kali bekerja dan membutuhkan uang. Di sini Samsir benar-benar merasakan kehidupan yang sangat berat. Setelah itu Samsir menyetorkan uang tunai kepada bosnya dan menyerahkan kunci lacinya. Di situ bosnya justru menitipkan kunci kepadanya. Tidak sampai di situ, bosnya memberitahu jika sebentar lagi truknya datang. Mereka kekurangan tenaga, jadi bosnya itu menyuruhnya ikut membantu menurunkan barang. Dan atas jasanya itu ia akan dibayar 900 rupiah. Samsir menurut saja, sebab apapun akan ia lakukan demi mendapatkan uang untuk menghidupi Mihek. Di sisi lain, polisi merayu Tuan Nawab agar dipromosikan naik jabatan. Di waktu yang sama, Seru dihadapkan lagi kepada Tuan Nawab. Ia kembali ditugaskan untuk membunuh Mihek. Jika tidak, putranya telah meninggal dan istrinya akan segera menyusul. Seru diminta Tuan Nawab untuk memikirkan tawaran ini, bahwa hanya kematian Mihek yang akan memberinya kehidupan. Hanya saja kali ini Seru tidak boleh membuat kesalahan seperti yang telah lalu, bahwa menurut Tuan Nawab kesalahannya itu telah merugikannya. Seru terdiam cukup lama dan mengatakan jika ia akan memikirkannya. Jelas ini pekerjaan yang sangat sulit karena bertentangan dengan hati nuraninya. Samsir dipanggil bosnya dan diberikan upah atas kerja kerasnya hari ini. Bosnya menyodorkan 1000 rupiah dan Samsir tidak perlu mengembalikan. Mihek tiba-tiba menelpon dan Samsir mengatakan ia akan segera pulang. Bosnya bertanya apakah Samsir telah memiliki istri dan tinggal bersama orang tua. Di situ Samsir mengaku jika ayah ibunya telah meninggal. Tibanya di rumah, Samsir mengaku banyak pekerjaan di kantor. Akan tetapi istrinya itu tidak yakin karena melihat bajunya begitu kotor. Mihek kemudian menyuruhnya membersihkan diri dan ia akan menyiapkan makanan. Ketika saat makan itulah Samsir ditanya Mihek apa sebenarnya pekerjaannya. Mendengar pertanyaan itu, Samsir berhenti makan. Sambil gugup ia memberitahu jika bekerja di toko kelontong. Mihek bertanya lagi apa yang dilakukannya di sana. Samsir menjawab jika sebenarnya ia bekerja sebagai kasir. Akan tetapi jika ada bongkar muat barang ia juga melakukannya. Mihek kemudian bertanya, lalu kenapa ia harus berbohong? Samsir menjawab tidak tahu. Ia mengaku jika terlalu banyak berbohong sampai tidak ingat berapa kali. Mihek memintanya untuk tidak berbohong lagi kepadanya. Akan tetapi Samsir mengatakan akan terus melakukannya, sebab ia tidak ingin mendengar kebenaran. Apapun pandangan istrinya itu kepadanya, itulah yang paling pantas ia dapatkan. Nah, itu dia untuk edisi kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.